Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Pop! OS. Ya, ini adalah salah satu distribusi Linux yang masih keluarganya Ubuntu, menggunakan basis Ubuntu, akan tetapi menggunakan desktop environment yang di custom sedemikian rupa. Jadi tidak sekedar menggunakan GNOME, tapi ditambahi dengan nama Cosmic Desktop. Ya, ini adalah Pop! OS, dan untuk informasi lebih detailnya bisa kita lihat di websitenya di pop.system76.com. Ya, kenapa System 76? Karena Pop! OS ini dikembangkan oleh perusahaan System 76, perusahaan pembuat hardware, laptop, desktop, high performance dan sebagainya, di mana Pop! OS ini merupakan sebuah operating system untuk STEM dan kreatif profesional yang menggunakan komputer sebagai tool untuk discover and create. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Kemudian ada beberapa hal yang menarik di sini. Pop! OS ini mendukung workflow yang bisa kita custom. Di sini ada panel di bagian bawah, kemudian ada dukungan untuk auto tiling dengan pop shell-nya. Jadi nanti akan memiliki tampilan yang rasanya mirip seperti Windows Manager i3 misalnya. Kemudian workspace, keyboard navigation, stacking seperti ini ya, seperti Linux pada umumnya juga ada. Kemudian toolkit yang tersedia juga ya, di sini secara marketingnya dituliskan secara lengkap, baik untuk deep learning, engineering, media production, bioinformatik dan sebagainya. Dan tentu saja karena System 76 ini pembuat Pop! OS, jadi kalau Anda punya laptop System 76 ini akan terasa sekali performanya. Dan ya, di Pop! OS ini juga ada dukungan untuk gaming. Jadi kalau misalnya Anda ingin melakukan gaming di Pop! OS juga bisa, di Linux lain juga bisa, tapi di sini ada keterangan khusus untuk gaming karena ada dukungan untuk Nvidia-nya juga. Termasuk untuk Raspberry Pi juga didukung oleh Pop! OS ini. Jika Anda tertarik untuk menggunakan Pop! OS ini, kalau ingin mendownloadnya secara angka mungkin agak sedikit ya, kok bisa ya, ini sudah tahun 24. Ubuntu yang kemarin kita bahas juga sudah versi 24.04 LTS, tapi di sini masih versi 22.04 LTS alias masih menggunakan basis Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish. Ya, tidak masalah karena memang pendekatan mereka tidak merilis produk yang selalu rutin setiap 6 bulan sekali, tidak, tapi membuat produk yang memang stable dengan desktop environment yang memang mereka buat secara custom tersendiri. Dan ketika di download ada versi yang umum AMD 64, kemudian ada yang versi Nvidia kalau Anda punya kartu grafis Nvidia, kemudian ada juga yang versi untuk ARM Raspberry Pi. Ukuran file installernya juga termasuk kategori standar agak kecil untuk sebuah desktop environment GNOME, yaitu 2,45 GB. 2,45, padahal Ubuntu 24.04 yang kemarin saya bahas saja versi betanya itu 5 GB. Jadi separuhnya sendiri, tapi secara performa, secara features nanti tidak akan kalah dibandingkan dengan Ubuntu yang terbaru. Oke, jadi kalau di DistroWatch di sini versi yang tersedia memang masih 22.04 dengan keterangan ya, tentu saja karena 2 tahun yang lalu secara angka ya, jadi ini pasti akan angkanya kelihatan cukup ketinggalan. Tapi ada satu hal yang berbeda di sini, karena kalau di Linux yang terbaru 687 di sini Pop! OS 22.04 keterangan Linux-nya, kernelnya masih 5.16, tapi ternyata System 76 ini mengembangkan atau mengganti kernel Pop! OS dengan kernel yang baru. Jadi ketika kita cek ternyata kernelnya sudah kernel 6.8. Jadi ini seperti sebuah mobil dengan bodi yang ya masih lawas seperti itu, tapi mesinnya sudah di-upgrade dengan mesin yang baru. Jadi akan ya terasa performanya seharusnya seperti itu. Untuk dukungan hardware yang baru juga seharusnya bisa lebih optimal karena kernelnya juga sudah kernel yang baru. Jadi hardware yang baru juga akan didukung dengan lebih baik. Oke, itu saja untuk tampilannya sekarang di sini. Karena menggunakan desktop environment GNOME, tentu saja secara sekilas mata ini tampilan GNOME biasa, tapi di custom, dimana workspace-nya masih yang ya workspace yang lama, indikator seperti ini. Normalnya di sebelah kanan, ditampilkan di sebelah kiri. Ini belum pakai titik dan strip yang di GNOME yang baru. Untuk launcher application bisa kita akses dari sini. Tampilan launchernya juga beda karena ini Cosmic ya, bukan launcher bawaan biasa dari GNOME. Untuk notifikasi dan informasi tanggal dari sini. Lalu di sini ada
menu shortcut untuk melakukan atau mengaktifkan tile Windows. Kemudian kita bisa mengakses ke shortcut ke koneksi, setting dan sebagainya di sini. Kemudian di bagian bawah di sini ada docking yang memang jadi ciri khasnya Pop! OS, ada dock di bagian bawah default seperti ini. Ini bukan bawaan GNOME tapi ini memang buatannya tim Pop! OS. Di sini bisa show launcher, jadi menampilkan launchernya, kemudian show workspace, show application, basically sama, kemudian shortcut untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, kemudian kita cek dulu, mumpung saya belum lupa. Di sini salah satu yang asik dari Pop! OS adalah dukungan untuk tile Windows-nya. Jadi kalau kita mengaktifkan tile Windows-nya, jadi kalau kita membuka aplikasi yang baru, maka dia akan langsung berbentuk tiling seperti ini, jadi full screen. Sangat cocok untuk Anda yang programmer. Jadi termasuk di bagian bawahnya juga bisa kita aktifkan show active hint. Jadi oh, ini Windows sebelah kiri yang sedang aktif. Kemudian kalau kita pindah ke sebelah kanan dengan pencet tombol Windows dan panah kanan kiri, ya seperti itu, kita bisa bergeser ke aplikasi yang lainnya. Kemudian border radiusnya juga bisa kita tingkatkan. Lalu untuk active hint colornya juga bisa kita custom sesuai dengan selera kita. Oke, jadi ini akan sangat menunjang produktivitas Anda kalau misalnya Anda memang membutuhkan multitasking yang kiri kanan seperti itu dengan ya penataan yang langsung otomatis. Tentu itu akan didukung dengan layar yang lebar ya. Kalau misalnya layarnya hanya 14 inci seperti yang saya punya dengan tambahan dock di bagian bawah, ya mungkin kurang terlalu maksimal, tapi tenang saja, ini tetap bisa dikustomisasi. Tapi itu nanti kita bahas dulu bagian yang sedang tampil dulu. Oke, ini saya kembalikan dulu show window title, show active hint-nya saya nonaktifkan. Jadi kembali ke asalnya. Ya, yang asik dari tiling Windows ini, kita bisa mendapatkan tampilan yang normal desktop environment, tapi juga punya fungsionalitas ala Window Manager. Jadi itu yang saya salutkan dari Pop! OS. Oke, untuk aplikasi bawaannya dengan ukuran file ISO 2,45 GB, tentu saja kita tidak bisa expect sesuatu yang sangat lengkap di sini. Di sini ada kategorisasi library home, office, system, utility, yang ya semuanya sebenarnya terangkum di sini jadi satu, tapi dikategorisasikan juga secara tersendiri. Arsip manager tentu saja untuk arsip, kalkulator di sini masih menggunakan kalkulator dari GNOME 41 karena Pop! OS yang kita bahas ini masih menggunakan GNOME yang tentu saja belum yang terbaru, GNOME 42 kalau tidak salah. Jadi ada banyak aplikasi yang campur-campur di sini versinya, tapi yang penting fungsionalitasnya. Kita tidak terlalu fokus ke versi ini, selama ini bisa menunjang produktivitas, bisa terpakai, yaitu sudah sangat cukup. Oke, karakter map, kontak, dokumen scanner, dokumen viewer, edit, extension, ini GNOME extension, file manager. Untuk file manager juga ya ini file manager yang kita kenal, tetapi karena di file manager yang baru sudah ada sedikit perbedaan fitur. Kalau di yang lama ini kita tidak bisa select folder-folder lebih dari satu. Mau milih seperti ini, milih atasnya juga kalau cuma pakai mouse tidak bisa. Tapi kalau yang di file manager yang di Ubuntu yang baru, di GNOME yang lebih baru itu sudah bisa. Tapi secara fungsi tentu sudah tidak ada masalah. Jadi sampai di sini versi beberapa aplikasinya beda-beda. Jadi ya gaduh-gaduh sedikit tidak masalah lah. Oke, itu untuk file manager. Firefox sudah ada, font menambahkan font Jerry Gparted, ini sistem partisi biasa. Kemudian help, image viewer, install PopShop. Di sini untuk menambahkan aplikasi secara GUI sudah disediakan PopShop sesuai namanya, berarti ini memang dibuat custom oleh tim Pop! OS. Jadi kita bisa menambahkan aplikasi baru secara visual selain dengan menggunakan mode teks command line seperti yang biasanya kita gunakan. Kemudian ada USB flasher, setting, show launcher, show workspace, terminal. Untuk terminal sendiri juga masih terminal yang lama, belum pakai yang konsol. Untuk text editor di sini text editornya masih menggunakan gedit, belum menggunakan text editor bawaan GNOME 45 atau 46. Jadi ini masih yang ya style jadul, tapi kembali lagi fungsionalitasnya yang kita bicarakan di sini. Kemudian selain teks di sini ada video player.
ada weather, dan video ini tentu saja belum dilengkapi dengan multimedia codec, jadi pasti Anda harus menginstal multimedia codec secara terpisah. Kemudian untuk LibreOffice juga sudah ada dan pasti belum versi 24 yang terbaru, ini masih versi yang ya tahun 2022an, berarti masih versi 7 titik sekian. Yang penting sudah ada, sudah bisa kita gunakan untuk keperluan perkantoran. Paling yang sedikit kurang ya di sini belum ada Microsoft Phone, tapi itu bisa ditambahkan dengan sangat mudah dengan perintah sudo apt install ms-core phone ya, seperti biasanya. Jadi perkantoran sudah oke. Kemudian di sini di Office sudah, di sistem oke, paling ini sistem monitor kita cek. Saya menjalankan Pop! OS ini di VirtualBox dengan alokasi 4,1 GB, terpakai 2,5 GB dengan kondisi Firefox terbuka, sudah jalan beberapa menit. Swipe-nya juga terpakai, jadi tetap akan lebih nyaman kalau Anda menggunakan RAM yang di atas 4 GB. Jadi untuk keperluan OS-nya sudah terpakai 2,5 sendiri, Anda masih punya spare yang cukup besar untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Apalagi kalau tujuannya untuk kepentingan seperti yang ada di sini, untuk keperluan deep learning dan sebagainya, tentu saja butuh space yang lebih banyak lagi. Oke, itu dari sisi aplikasi bawaannya. Sekarang dari sisi customisasinya. Kalau secara umum di sini customisasinya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan versi Pop! OS 20 titik sekian yang pernah saya review tahun 2020 dulu. Masih mempertahankan ciri khas yang sama, tapi yang jelas secara opsi customisasi banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, launcher workspace application bisa kita pilih tombol Windows-nya mau mengaktifkan yang mana. Ini kalau saya pencet mengaktifkan launcher, kalau misalnya tombol Windows-nya saya pencet ke application, berarti nanti tampilnya ke application. Jadi dengan mencet tombol Windows, tombol gambar start Windows itu, kita bisa memilih mau mengaktifkan yang mana. Jadi ini akan sangat fungsional, berfungsi kalau workflow Anda cocok. Kemudian hot corner juga bisa kita aktifkan nantinya, enable top left hot corner untuk workspace. Kemudian top bar-nya juga bisa kita custom workspace-nya mau ditampilkan atau tidak, karena kan ada duplikasi fungsi dengan yang di bagian bawah. Jadi Anda mau pilih yang di bawah atau di atas atau dua-duanya, monggo saja, terserah. Untuk date time juga bisa kita atur positioningnya. Jadi Pop! OS ini satu rasa ya, bisa di custom sendiri-sendiri. Show minimize button di sini, kalau Anda mau tampil tanpa tombol minimize juga bisa diatur di situ. Untuk background di sini, background yang sekilas seingat saya masih sama seperti yang dulu sekali. Khas Pop! OS tampilan backgroundnya memang seperti ini, tapi oke, ini memang ciri khasnya, toh bisa kita tambahkan wallpaper sendiri. Untuk appearance seperti biasa, ada mode dark yang aktif by default, kemudian ada mode light bisa Anda aktifkan di sini. Lalu tidak lengkap rasanya kalau docking ini tidak bisa di custom. Jadi ada pengaturan dock khusus, termasuk kalau saya pribadi karena layar saya hanya segini 14 in, kalau ada dock segini besarnya tentu memenuhi layar ya, saya akan disable docknya. Tapi kalau Anda suka dengan dock ini bisa pertahankan saja, termasuk bisa di custom apakah tampilannya akan full layar atau cukup di tengah ala macOS. Kemudian show launcher icon di situ bisa dimanipulasi juga. Kemudian ya di sini launch or cycle bisa diatur. Kemudian dock visibility-nya mau always visible seperti ini atau always hide atau intelligently hide. Kalau intelligently ketika ada aplikasi tampil dia sembunyi. Ya ini sedang ada aplikasi, intelligent dia sembunyi. Kemudian apakah tampil di primary display atau yang lain bisa diatur, termasuk dock size-nya ini terlalu besar bisa kita kecilkan atau kita atur custom size-nya. Positioning bisa kita atur juga, Anda penganut workflow ya, dock di sebelah kiri pun bisa, kanan sangat bisa. Alignment-nya juga bisa diatur. Nah, seperti ini. Jadi sangat fleksibel dan ya radikal dalam tanda kutip, saking fleksibelnya. Kemudian untuk workspace juga di sini workspace by default yang aktif 2, aktif dengan cara dynamic. Kalau kita butuh lebih dia akan aktif menambahkan sendiri, atau bisa kita atur fixed number 4 ya, berarti 4 saja, termasuk untuk multi monitor behavior dan placementnya juga bisa kita
tentukan, karena workspace aslinya GNOME kan di sebelah kanan, seingat saya di sebelah kanan, tapi bisa diatur sedemikian rupa di left atau di right. Oke, jadi dengan model klik-klik seperti ini, secara tampilan ini sudah terlihat berbeda. Apalagi kalau kita aktifkan tile Windows-nya untuk coding, ya ini sudah jadi sebuah tampilan layar yang ya Pop OS, tapi beda dari Pop OS yang sudah standar tadi. Oke, itu dari sisi customisasinya sangat luar biasa. Cosmic Desktop, dan FYI Cosmic Desktop ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Rust, sebuah bahasa pemrograman modern tapi memiliki kemampuan yang secepat bahasa pemrograman C, jadi sangat low level sekali. Ya, sangat menarik, silahkan Anda explore lebih lanjut. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, kita bisa menggunakan PopShop seperti yang tadi kita cek, atau bisa juga menggunakan terminal. Lalu jika Anda tertarik untuk menginstal Pop OS ini, installernya memang belum menggunakan installer yang terbaru yang ada di Ubuntu terkini yang menggunakan Flutter, tapi basically ini mudah untuk digunakan. Yang penting adalah ketika Anda menginstal distro Linux apapun, pastikan Anda sudah membackupnya. Ya, karena saya pernah kehilangan semua data saya gara-gara salah pencet sekali saja, ya selesai, semua data kerjaan saya hilang. Oke, di sini akan saya tunjukkan clean install biar lebih cepat saja. Kalau Anda ingin menginstal di harddisk, pastikan backup, kemudian buat root, buat evi, buat swap. Anda tinggal pilih saja partisi itu. Di sini untuk melakukan instalasi ke harddisk kira-kira seperti ini. Kita akan membuat user baru, kemudian choose password. Oke, lalu enkripsi, don't encrypt. Ya, kemudian dia akan melakukan proses instalasi. Seperti itu proses instalasi yang ada di Pop OS. Oke. Ya, seperti inilah Pop OS 22.04, masih menggunakan Jammy Jellyfish tapi menggunakan engine yang baru. Jadi bisa Anda gunakan tanpa ragu, yang penting kernelnya sudah kernel yang baru. Jadi bisa Anda gunakan untuk pekerjaan Anda, untuk pekerjaan produktif, coding, riset, dan sebagainya. Ya, kernel 6.8 tinggal Anda pakai atau tidak, suka atau tidak. Ini secara kestabilan bisa jadi lebih stabil daripada Ubuntu. Secara ukuran ini separuhnya Ubuntu, secara features ini lebih canggih daripada Ubuntu. Jadi tinggal Anda yang memutuskan sendiri apakah ini cocok atau tidak untuk keperluan Anda sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Pop OS 22.04 dengan Cosmic Desktop ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.